Di dalam Al-Quran Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa inna jahannama lamau'iduhum ajma'in. Bahwa yang namanya jahannam itu adalah tempat yang betul-betul sudah dijanjikan untuk pengikut-pengikut syaitan. Jadi jahannam, neraka itu adalah tempat yang Allah sudah janjikan bagi pengikut-pengikut syaitan, ya. Lahab sab'atul abwab, dan di dalamnya yang namanya neraka itu ada 7 pintunya. Ada 7 pintunya. Likulli babin minhum juz'um maqsum. Dan telah ditetapkan di setiap pintu itu golongan tertentu dari mereka. Hari ini insya Allah kita akan berkenalan dengan yang namanya neraka. Itu dia. Seperti apa? Ya, ternyata neraka itu ada tempat-tempat tersendirinya. Disiapkan oleh Allah yang namanya neraka itu 7 pintu. 7 pintu. Ya. Dan di setiap pintu-pintunya itu ada apa? Ada penghuni-penghuni yang mana penghuni-penghuninya ini sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syarat-syarat untuk jadi penghuni neraka itu nanti sudah ada. Insya Allah kita tidak memenuhi syarat di sana, ya. Jadi jangan punya cita-cita untuk mau melihat neraka walaupun hanya sekejap. Tidak. Lebih baik nanti ngelihat nerakanya dari mana? Dari surga aja. Dari surga. Pada saat kita di surga bisa kita melihat penghuni neraka, bisa. Bisa. Jadi jangan sampai kita hanya melihat atau kita melihat langsung di dalam tempat tersebut. Karena tidak mungkin kita tahan dengan yang namanya panasnya api neraka. Kalau panas api dunia, ada kemungkinan kita masih bisa menghindar, begitu. Tapi kalau yang namanya panasnya api neraka, subhanallah. Neraka ini usikum wa nafsi bitaqallah, ya. Nanti kalau kita perhatikan dalil-dalil yang saya akan jabarkan, dalil-dalil yang saya akan sampaikan, ini adalah dalil-dalil langsung dari Quran. Saya nggak ngambil hadis. Kenapa? Seolah-olah sudah begitu jelasnya. Sudah begitu jelasnya para penghuni neraka itu dengan neraka ini disebutkan di dalam Al-Quran sehingga kita sudah cukup dengan melihat itu saja untuk menghindarinya. Ini tandanya apa? Tandanya itu Allah sayang sama kita. Saking sayangnya Allah dijelaskan secara detail mengenai neraka tersebut. Supaya kita bisa menghindari. Maka dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwa aku khawatir, kata Rasulullah. Banyak pengikutku, banyak umatku yang pengen masuk neraka. Pengen masuk neraka. Ini dia. Ini suatu perkataan yang kalau kita kemudian timbang-timbang atau kita telaah, kok Rasulullah bicaranya begitu ya? Kenapa kok kita pengen masuk neraka? Padahal nggak ada yang mau masuk neraka. Ada yang mau masuk neraka di sini? Nggak, sehari aja sehari. Sedetik gitu. Oh, sedetik mau cepat Ustaz. Sedetiknya akhirat 49 hari di sini. Karena satu hari di sana 1000 tahun. Kalau mundur satu detiknya sekitar 49 hari. Nah, neraka yang paling cetek, kok cetek bahasanya apa ya? Neraka yang paling naon? Bawah. Neraka yang paling enggak bawah. Kalau neraka begini. Kalau yang namanya surga itu naik ke atas. Namanya darajat. Naik ke atas surga itu. Kalau neraka itu kayak basement, turun ke bawah. Berarti kalau neraka yang paling enteng, walaupun neraka gak ada yang enteng. Dibanding yang lain-lain maksudnya. Neraka yang paling enteng itu kita bagaikan, tahu teh celup? Teh celup itu dicelup. Jadi malaikat megang kita gitu ya. Dicelup seret, udah gosong diangkat. Digosongin lagi, diangkat lagi. Gosong lagi, diangkat lagi. Jadi dicelup terus begitu 49 hari. Kalau satu hari sama dengan 1000 tahun, maka satu detik sama dengan sekitar 49 hari itu. Hitungannya. Gak ada yang sanggup. Dan bahkan usikum wa nafsi bitaqallah. Bahwa api neraka itu, subhanallah. Panasnya api neraka itu ada 70 level. 70 level, ya. Sementara Maici aja cuma 10 level itu kan. Neraka itu 70 level. Yang mana panas api dunia seluruhnya panas api dunia itu adalah panas api neraka atau api neraka level pertama diambil sejumput. Dan itu diturunkan oleh Allah ke dunia.
Diambilnya sejumput bunda, ayahanda. Diambil sejumput, dikit aja, set. Nah itu diturunkan, itu panasnya api seluruh dunia. Subhanallah. Gak akan sanggup, gak akan sanggup. Allah ya karim. Nah oleh karena itu dikatakan bahwa apa? Allah ya karim. Iza ra'atsum min makanin ba'idin sami'u laha taghayyuzan wa zafira. Bahwa dikatakan apabila ia atau neraka itu melihat orang-orang yang mau masuk ke dalamnya, maka neraka itu bergemuruh saking marahnya. Marah neraka itu. Ini orang-orang ini kok udah dikasih tahu dengan jelas, sudah dikabarkan dengan jelas tentang keberadaan neraka ini, kenapa kok jadi masih pengen masuk ke sini? Emang gak pernah datang kepada kalian? Gak pernah datang memangnya kepada kalian yang namanya pembawa kabar? Emang gak pernah datang? Itu neraka tuh marah dan bergemuruh, menggelegak. Jadi orang-orang yang mau masuk neraka itu jangan dipikir terus langsung tenang aja, enggak. Belum masuk aja udah dak-duk, deg-degan. Jantung itu bisa jatuh itu rasanya. Kenapa? Karena bergemuruh neraka itu. Bergemuruh. Pernah suatu hari Rasulullah SAW sedang duduk-duduk dengan para sahabat. Pada saat Rasulullah sedang duduk-duduk dengan para sahabat, tiba-tiba terdengar bunyi yang dahsyat. Dar gitu dari langit. Kaget semua. Kata Rasulullah SAW, tahukah kalian bunyi apa itu? Tidak ya Rasulullah. Sesungguhnya Allah dan Rasul yang lebih mengetahui. Itu tadi adalah bunyi batu kerikil di neraka yang jatuh baru sampai ke ujung. Baru sampai ke dasar. Jadi batunya jatuh ke dasar. Dar bunyinya begitu. Mengguncangkan dunia. Dan batu itu sampai ke ujung, sampai ke dasar. Itu memerlukan waktu 7.000 tahun. Sretar. Jadi si batu itu menggelinding sampai ke dasar neraka 7.000 tahun. Bunyinya mengguncang dunia. Mengguncang bumi. Subhanallah. Jadi jangan bermain-main ini dengan neraka ini. Ya, baik. Dan kita lihat bahwa apa ternyata yang namanya neraka itu ada 7 pintunya. Surga nanti insya Allah pekan depan kita akan bahas, itu pintunya ada 8. Surga 8, neraka cuma 7. Itu tandanya apa? Tandanya bahwa rahmat Allah itu jauh lebih besar daripada murkanya Allah. Pahami betul-betul itu. Allah itu rahmatnya jauh lebih besar dari murkanya. Karena dikatakan Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Kita ini yang kadang-kadang memperkenalkan Allah itu dengan sosok yang serem-serem. Coba kalau anak-anak kita gak mau sholat, gimana kita ke anak-anak itu? Nah sholat ya, kalau enggak Allah marah. Nah sholat, kalau enggak disiksa di neraka. Nah sholat, pokoknya yang serem-serem supaya apa? Supaya anaknya mau sholat. Akhirnya ujung-ujungnya apa? Kalau nggak ketemu kita, nggak sholat anaknya. Karena ditakut-takutin terus. Berbeda pada saat Allah itu diperkenalkan dengan sosok yang lembut. Ya kan? Kalau Allah dikenalkan dengan sosok yang lembut, orang tuh akan lebih senang ketemu sama sosok yang lembut. Daripada dengan sosok yang pemarah. Sosok yang seolah-olah maunya mengazab saja. Tidak. Sosok Allah itu diperkenalkan dengan Ar-Rahman Ar-Rahim.